Nah, makanya itu yang pertama sekali harus kita bangun adalah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kita, tapi pasangan kita juga. Selama perjalanan 6 tahun, abang itu udah langsung kayak tahu nggak kayak she is the one gitu loh. Udah langsung tahu atau ada proses yang harus abang lewati dari ragu menuju percaya gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Dua Sisi. Perkenalkan, nama aku Aulia Sinaga. Jadi hari ini aku akan menjadi host untuk episode kedua. Nah, di episode sebelumnya kita membahas tentang pengurus nih Bang, dimana mungkin secara spesifiknya kita membahas tentang seksi nama Poso. Nah, kali ini topiknya cukup menarik nih, dan juga aku yakin akan memberikan berkat juga untuk nama Poso atau pemuda-pemudi yang nonton dan juga yang mendengarkan podcast ini. Tapi sebelum itu, aku belum ada nih ngenalin sama orang di samping aku. Boleh Bang, kenalkan diri terlebih dahulu? Oke, Shalom Hasoman. Kenalkan, namaku Roy Manalu. Biasa teman-teman, adik-adik nama Poso manggil Bang Roman. Ya, Bang Roman. Jadi salah satu alumni yang di nama Poso GKPS Pontianak. Cuman saat ini udah sold out. Puji Tuhan. Sold out. Sekarang tergabung dalam seksi Bapa di nama Poso GKPS. Seksi Bapa GKPS Pontianak. Oke. Jadi mungkin bisa kami sebut abang sudah alumni lah ya, alumni nama Poso gitu. Jadi Bang Roy ini, aku panggilnya Bang Roy aja ya. Jadi Bang Roy ini cukup aktif Bang, ya kan Bang ya? Betul lah. Di nama Poso cukup aktif, mungkin karena aku juga masih baru-baru waktu itu aku lihat dia main musik juga, nge-MC juga. Pokoknya banyak lah talenta yang Bang Roy punya, yang Bang Roy berikan juga di nama Poso ya Bang ya. Sempat rindu nggak sih Bang sama nama Poso? Iya, rindu sih, apalagi teman-teman nama Poso sekarang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan pasca sebelumnya ya. Iya. Lihat ya pasca, terus ada beberapa kegiatan-kegiatan tuh ternyata masih pengen gabung gitu, tapi sudah itu kan. Udah harus sadar diri. Harus sadar diri gitu. Oke. Jadi ya nggak ikut lagi sih. Iya, jadi benar banget, kita pun merasakan keinginan ya Bang ya. Maksudnya ada hadirnya Bang Roy, cuman kan life must go on gitu, akan terus berjalan. Nah, tadi Bang Roy sempat singgung soal sold out nih. Gitu. Jadi Bang Roy ini juga belum lama melangsungkan pernikahan ya Bang ya. Boleh info kapan Bang? Dan sudah berapa lama? Kemarin nikahnya di tanggal 22 Desember 2023, kurang lebih udah memasuk 3 bulan ya. 3 bulan. Sekarang ya? udah masuk bulan Maret ya, 3 bulan. Itu nikahnya di mana Bang? Kemarin nikahnya kita di Medan. Berarti adat banget, full banget nih. Adat kental banget ya. Oke, jadi tadi kan sempat bahas juga topik hari ini atau kali ini ya. Jadi karena Bang Roy ini juga sudah istilahnya alumni nama Poso, tapi tidak menutup kemungkinan semua sumber informasi dari Bang Roy itu bisa menjadi pembelajaran buat kita juga. Terkhususnya untuk hari ini gitu. Jadi topik hari ini Bang sebenarnya lebih ke tentang hubungan gitu. Nah, Poso kan suka banget nih tentang hubungan percintaan. Wah, pokoknya matanya langsung jreng gitu ya. Tentang hubungan lah ya. Betul, tentang hubungan. Cuma ini spesifiknya lebih ke pasangan gitu. Nah, jadi hari ini kita mau bahas bagaimana sih kita dalam menentukan pasangan maupun memilih untuk menikah dulu atau mapan dulu. Nah, menurut Abang nih, pasti kan Abang sering dengar tuh, nikah dulu atau mapan dulu ya. Nah, menurut persepsi Abang tuh gimana? Oke, kalau kita lihat mungkin nama Poso udah berapa persen sih kalau yang mau melangsungkan pernikahan? Aduh, berapa editor? Ya mungkin ada lah ya, sekian persen ada lah. Kan mungkin kan kita ngomong nikahan rupanya nama Poso masih ada SMA. Tapi kan yang nonton bukan hanya nama Poso GKPS aja Bang, banyak semua. Iya sih, canda tadi. Jadi gini, untuk kita menentukan pasangan itu pasti kan kita setiap manusia mempunyai kriteria dalam pasangan. Aulia juga pasti mempunyai. Aku maunya cowoknya tinggi, misalnya. Pengen. Tinggi, putih gitu ya. Nah, terus bla 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 bla, terus di-list gitu. Terus gitu juga dengan yang misalnya Abang juga pengen punya pasangan yang bla 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 bla. Ideal begini itu. Nah, akan tetapi yang dikasih Tuhan tuh nggak sesuai dengan list gitu. Pasti ada kan? Kayaknya nggak pas nih, kayaknya nggak gini sih gitu. Tapi
tidak menutup kemungkinan kalau itu emang semua pemberian dari Tuhan sih. Pemberian dari Tuhan. Jadi kalau kita misalnya mau mencari pasangan ya kita cari pasangan ya kayak minta sama Tuhan gitu. Karena salah satunya pasti yang dikasih sama kita, yang diterima dari kita pasti satunya pasangannya pasti dari Tuhan. Nah, itu yang pertama kalau kita mau mencari pasangan itu harus pertama tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan yang pertama. Nah, kalau pertanyaan tadi yang dari Aulia bilang tadi kita mau nikah dulu atau mapan dulu. Nah, kalau secara pribadi Abang itu sebelum kita mau menikah dulu atau mapan dulu, yang paling penting adalah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dulu. Itu yang paling pertama. Membangun relasi dengan Tuhan dulu, itu yang pertama. Karena dari situlah kita bisa merefleksikan diri kita, terus kita bisa bertanya kepada Tuhan, kira-kira apa nih Tuhan, nikah dulu atau harus mapan dulu gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita pilih ya nikah dulu atau mapan dulu, pasti kita secara pribadi bingung ya. Secara pribadi bingung kita mau nikah dulu atau mapan dulu nih. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita sudah membangun refleksi yang saat kita merefleksikan diri kita, pasti kita akan mendapat jawabannya apa, nikah dulu atau mapan dulu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau secara pribadi Abang, segala sesuatu pasti mau menikah kan. Nah, mungkin kita membangun hubungan ya. pacaran gitu. Nggak ada ujungnya gitu. Itu mungkin banyak tuh. Banyak kan kita udah pacaran tapi kok lama banget gitu. Cari kerja cari sampai duit, tapi kok nggak nikah gitu. Nah, makanya salah satunya adalah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dulu sih. Mungkin itu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang sudah berpacaran dengan istri berapa tahun? Kalau pacaran 6 tahun, masih muda. 6 tahun, oke, masih muda. Masih belum. 6 tahun ya Bang ya, 2 tahun aja mungkin sering kelahi ya Bang ya. Iya. Berarti nih Bang, selama perjalanan 6 tahun, Abang itu udah langsung kayak tahu nggak kayak she is the one gitu loh. Udah langsung tahu atau ada proses yang harus Abang lewati dari ragu menuju percaya gitu? Atau yakin bahasanya? Iya, pasti ada proses ya. Itulah makanya kalau dalam suatu pacaran itu kita kan mau mengenal sosok yang mau menjadikan suami atau menjadikan istri gitu ya. Jadi dalam pacaran itu ada satu waktu untuk proses mengenal. Nah, kadang-kadang kalau dalam pernikahan, ketika pas pernikahan kita ditanya panitia, apakah engkau udah mengenal istrimu ini? Apakah engkau udah mengenal suamimu ini? Kalian pacaran berapa tahun gitu? Nah, pasti banyak orang bilang, aku udah mengenal suamiku, aku udah mengenal istriku. Tapi tanpa dipungkiri kita masih belum mengenal pasangan kita, gitu. Jadi dalam proses pernikahan itu juga kita belajar untuk mengenal pasangan kita loh gitu. Jadi bukan berarti kita menikah kita udah sempurna, hubungan kita udah sempurna. Tapi di situ adalah satu langkah untuk saling membuka pintu baru untuk saling mengenal, gitu deh. Jadi kalau tadi kita proses di 6 tahun itu, makanya aku juga belum bisa pede mengatakan aku mengenal pasanganku gitu. Oh, ketika 6 tahun itu 6 tahun itu pun kita kita masih belajar gitu. Jadi proses mengenal pasangan kita tuh proses belajar. Jadi kalau ditanya kalian menikah itu atau berumah tangga itu tidak ada tamatnya gitu kan, pasti kan gitu ya orang-orang tua kalau kasih gitu. Kalau menikah itu tidak ada tamatnya, kita terus belajar gitu. Ternyata itu benar. Berarti ini kan 3 bulan nih Bang, itu juga yang Abang rasain? Iya, itu juga kita rasain. Kita harus mengenal, apalagi kan kita udah ini ya lebih intens kan ketemunya. Kalau pacaran kan nggak intens kan, paling malam atau malam minggu gitu, atau kapan gitu. Tapi kalau kita menikah kan kita mengenalkan ngapain dari dia tidur sampai dia bangun. Dari dia tidur bangun tidur lagi kan kita melihat tahu gitu. Oh, ternyata begini ya, dan ternyata begini ya. Nah, di situ proses untuk kita mengenal pasangan kita. Berarti ketika itu pun kakak, maksudnya Abang dan kakak pun masih belajar juga ketika sudah menikah itu ya? Iya, masih belajar mengenal itu gimana. Itu ada sampai diomongin gitu nggak Bang? Misalnya, oh ternyata kita maksudnya terkejut nih, kok ada kebiasaan atau perilaku yang kita nggak tahu gitu. Ketika 3 bulan inilah bersama. Mungkin
si pacaran sih udah banyak mengenal ya. Jadi ketika kita ternyata begini tuh ya nggak terkejut sih. Kalau menurut pribadi emang ya, kalau mengenal karena udah pacaran tuh, oh hal ini sih udah biasa, hal ini udah biasa gitu. Ya mungkin kalau kayak kegiatan pribadi ya gitu, misalnya ternyata dia tuh rajin ya nyapu atau oh ternyata dia tiap pagi bla 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 gitu ya, lebih rajin ternyata kan kita kan nggak tahu kan aktivitas pasangan kita waktu pacaran kan. Nah tapi ketika kita udah mengenal satu rumah ya kita bisa mengetahui oh ternyata dia begini, ternyata dia begini gitu. Oke, berarti kan abang mungkin tetap mengalami kesulitan, tapi mungkin karena sudah menyerahkan itu kepada Tuhan ya, biarlah Tuhan yang tuntun hubungan iya, ini. Benar. Tapi nih bang, masih banyak juga mungkin teman-teman kita mungkin yang masih dalam hubungan berpacaran ya, itu ragu untuk menuju ke fase yang abang pilih ini. Gitu. Jadi mungkin contoh nih kayak saya pribadi gitu ya, ngelihat abang, keren banget ya abang berani mengambil step itu, kayak yakin dan berani. Kalau kita kan masih mikir mungkin finansialnya belum cukup, mungkin keuangannya gimana, mungkin nanti kayak abang tadi kan nikahnya di Medan tuh, otomatis kan abang kan bukan tinggal di sana kan, abang domisili Pontianak ya, berarti kan harus membawa semua keluarga istilahnya untuk datang ke sana. Nah itu menjadi pertimbangan buat abang juga nggak? Makanya ngambilnya di Desember kemarin, bukan di sebelum-sebelumnya. Mungkin ada kasih tips juga dengan abang gimana? Itu yang tadi abang sampaikan ya. Teman-teman untuk yang menjalani hubungan, terkadang orang-orang banyak ya, beberapa orang yang menyepelekan nama hubungan pacaran gitu. Ibaratnya pacaran itu, sedangkan tujuan pacaran kan untuk menuju pernikahan ya, betul nggak? Di atas PDKT ya? Di atas PDKT, ketika kita udah mengambil, yuk kita pacaran gitu. Nah, prinsip pacaran dari teman-teman itu adalah proses untuk menuju pernikahan kan? Iya, betul nggak? Harus dibangun di pacaran kan. Okay. Nah betul nggak? Menurut Aulia lah misalnya, kita udah pacaran, udah kita doakan, tapi pasangan kita acuh tak acuh. Ibaratnya rugi kan? Iya, rugi. Kita kan udah expect ke jenjang berikutnya ya bang. Itu. Nah makanya itu yang pertama sekali yang harus kita bangun adalah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kita tapi pasangan kita juga. Itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah salah satu dasar untuk menjalani hubungan. Nah, setiap menuju kita mempersiapkan pernikahan itu pasti akan ada namanya pergumulan. Asik nih. Pasti kan pergumulan. Pasti ada pergumulan kan. Ternyata dalam menuju pernikahan itu bukan hanya finansial. Jadi banyak, kalau kita nanyain dengan beberapa senior-senior yang udah menikah atau mungkin setiap orang untuk mempersiapkan pernikahan pasti akan banyak pergumulan, pasti banyak tantangan yang ditantang. Makanya beberapa banyak lagi sih deh menurut abang, bukan hanya di mapan tapi beberapa banyak faktor gitu. 1, 2, 3, 4, 5 tuh bisa kita deretkan banyak gitu. Nah makanya abang salah satu sampaikan adalah ketika kita menuju pernikahan itu adalah mempunyai satu visi dulu. Visi yang mempersiapkan dengan pasangan kita. Visinya, kalau visi kita udah satu, terus masing-masing pasangan itu mempunyai kerendahan hati. Jadi tidak kita fokuskan misalnya aku mau A atau aku mau B atau aku egonya. Jadi kalau kita sudah merendahkan hati dan sama-sama untuk siap untuk bertahap itu, pasti kita akan lebih sering untuk sharing bareng dan membangun relasi dengan Tuhan bersama gitu. Jadi mau A, B, C, D, E pun tantangan dan rintangan itu bisa kita hadapi bersama gitu. Kalau struggle abang dengan kakak mungkin, atau mungkin yang abang tahu kakak ini struggle kemarin seperti ini, mungkin ada ketika menuju ke pernikahan sebelum ini ya menetapkan mau menikah. Pasti seorang wanita pasti akan
ragu dengan pasangannya. Nah, iya kan? Pasti ada dalam pikiran wanita nih, ini cowok udah beres belum ya? Iya, saya pun gitu. Ini udah beres belum ya? Atau masih ini ya, atau ini kita ketawa nih. iya. Pasti mereka bikin ini yang mau aku nikahi udah beres belum ya gitu. Karena kita nggak bisa melihat hati ya. Betul. Setiap manusia nggak bisa melihat hati. Tapi Tuhan bisa melihat hati deh. Jadi ketika ada satu pasangan kita yang belum beres, ya itu memang sulit. Sulit. Itu sangat sulit. Dan itu memang dialami juga sih dalam hubungan. Ketika salah satu yang nggak beres itu akan sulit gitu. Tetapi ketika kita udah membereskan, terus kita doakan, kita sungguh-sungguh, Tuhan aku mau menikah. Tuhan aku mau mempersiapkan ini gitu. Pasti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik sih dek gitu. Mau bagaimanapun tantangan dan rintangan, halangan apapun gitu, mau apapun gitu, banyak lah gitu. Tapi ketika kita sudah fokuskan ke tujuan pernikahan itu dan kita doakan bersama dan kita terus fokus, itu akan tetap dibantu Tuhan sampai akhir, sampai selesai itu Tuhan akan bantu gitu. Oke, berarti dari tadi Abang sharing tuh ada 2 poin sih yang menarik menurutku pribadi. Yang pertama itu memang ketika, mungkin 3 lah ya. Yang pertama, ketika pacaran itu harus punya tujuan. Iya. Nah, tapi kan laki-laki kadang takut ya Bang ya kalau kita langsung bilang, kita langsung ke pernikahan gitu. Cuman mungkin itu balik lagi ke visi misi berarti ya 3 hal itu. Yang pertama, kita harus memikirkan pacaran ini mau sampai mana. Iya. Maksudnya ada ujung atau tidak gitu. Yang kedua, ketika kita berpacaran, buatlah kita punya visi yang sama. Yang pacaran tadi kan ujungnya sama nggak, sama-sama punya visinya. Baru yang ketiga, jadikan Tuhan di pilar hubungan kita, menjadi pilar dalam hubungan kita. Jadi ketika mungkin abang pun mulai merasa istilahnya ekspektasi tidak terwujud, mungkin kakak juga ada ekspektasi, ada keinginan yang ingin dicapai, berarti semuanya memang kembali lagi kepada Tuhan bersama-sama gitu. Benar. Tapi Bang, dari kisah-kisah abang tadi, berarti kan hubungan abang ini sudah mencapai yang ketiga ya, istilahnya menjadikan Tuhan pilar. Nah, apa sih yang abang rasakan, mungkin bisa kasih kita contoh atau pengalaman apa yang abang alami sehingga abang merasa kalau misalnya berkat Tuhan tuh tetap ada di dalam hubungan abang, atau enggak Tuhan tuh selalu turut serta di dalam hubungan abang gitu. Mungkin ketika mau menuju pernikahan atau setelah pernikahan itu bisa abang kan sharing ke kami gitu. Yang pasti berkat Tuhan tuh selalu ada ya dek ya. Setiap kita bangun pagi pasti selalu ada. Kita bisa bangun pagi, terus kita bisa menghirup udara segar, kita diberikan napas kehidupan, itu salah satu berkat Tuhan. Tapi yang mau kita lihat itu, kita harus bersyukur sih. Bersyukur kalau ngomong besar atau kecilnya yang kita terima daripada Tuhan, itu harus kita syukuri gitu. Harus kita syukuri gitu. Karena kebanyakan kadang contohnya aku lah ya gitu ya. Terkadang kalau kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, kita kadang-kadang lupa bersyukur kan. Karena udah keburu senang sih biasanya. Keburu senang nih, gitu. Nah itu, tapi ketika kita mendapat pergumulan, terus kita mendapatkan tantangan dan rintangan dalam hidup, kesulitan pasti Tuhan cari aku. Iya benar. Jadi sebenarnya itu menjadi refleksi ke diri aku juga sih gitu. Kita cari Tuhan itu bukan saat kita susah, tapi saat kita senang juga harus kita cari Tuhan. Itu susah senang pun tetap cari Tuhan gitu. Karena kalau kita bicara tentang berkat Tuhan itu banyak gitu ya, bukan hanya tentang materi gitu. Berkat Tuhan itu bukan tentang kita memiliki segalanya gitu. Tapi bicara berkat Tuhan itu semua yang kita nikmati, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu salah satu berkat daripada Tuhan gitu. Kita diberikan teman-teman atau rekan-rekan nama Poso, itu salah satu berkat Tuhan gitu. Salah satu teman-teman yang bisa membangun kita yang lebih baik, itu salah satu berkat Tuhan gitu. Makanya lebih enak kita ketika kita mempunyai banyak teman. Iya, banyak teman.
banyak teman yang saling mensupport gitu. Oh, maksudnya sebagai referensi juga. Iya, referensi juga bahan gitu, sharing bahan juga. sharing juga gitu. Itu sih. Berarti nih Bang, mungkin sedikit baik lagi karena menarik banget sih menurut aku yang visi misi ini ya. Ketika pasangan itu memang harus punya istilahnya tonggak atau line yang sama. Tapi gimana nih Bang, ketika mungkin Abang pernah tidak di visi misi yang sama, apa sih jadinya gitu kan? Kalau kita kan masih pikir pacaran itu yang penting romantis, saling istilahnya saling kasih apa ya, hal-hal yang bikin kita tetap tertarik gitu, tapi kita lupa Bang untuk masalah visi misi. Yang penting tuh kayak kamu kasih aku hadiah, aku senang, Valentine apa segala macam. Yang penting kalau katanya tuh dirayakan. Nah kalau menurut Abang gimana sih, mungkin Abang sharing juga ke pasangan teman-teman kita hari ini yang mungkin berpacaran, yang mungkin merasa oh ternyata kita ini nggak gerak maju karena belum sevisi atau semisi. Kan pergumulan juga tuh Bang. Karena takutnya kayak Abang bilang tadi, perempuan suka ragu. Tapi ragunya kan jadi dua hal Bang, tetap bertahan atau selesai. Dengan hubungan antara itu aja kan? Iya. Iya. Ini iyanya kayak dalam hati banget gitu Bang. Mungkin Abang bisa kasih perspektif lah, kalau dari sisi laki-laki kadang kan kita juga gregetan ya Bang, kok laki-laki ini nggak iya sih, nggak ini sih lah gitu. Gimana menurut Abang? Nah itu dalam menjalani pacaran itu perempuan itu kalau bisa dikuakui instingnya perempuan itu lebih tajam daripada laki-laki. Dia bisa tahu ketika kita apa yang mau udah mulai geser nih, dia tahu. Goyah. Pasti dia tahu. Nah makanya kalau kita mau dibujurkan, mau dilancarkan, ya salah satunya adalah fokus ke visi itu, fokus dengan hubungan itu gitu. Karena kalau kita udah ke samping, ke kanan, lihat ke kiri, itu apa ya, hubungannya tuh pertama lebih sering ributnya. Pasti lebih sering lebih apa ya, orangnya karena ketika kita sudah mulai pertama pasti kan kalau dalam pacaran kan mulai jenuh kan. Jenuh kan, sudah sering ribut, jenuh. Tapi itu yang kita fokus tetap visi itu. Dan kalau kita udah fokus ke visi, kita menuju pacaran ini menuju pernikahan, terus kita sama-sama doakan, itu lancar aja deh gitu. Tapi ketika kita udah mulai melenceng, belok ke kanan, belok ke kiri, terus kita nggak fokus lagi untuk mendoakan itu, ya pasti stucknya di situ dan bahkan ya bisa selesai gitu. Iya, maksudnya akhirnya memutuskan kayaknya nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Iya, gitu. Nah, kalau di posisi Abang ketika itu aku yakin pasangan aku doakan aku. Abang sebelum itu pun sudah yakin? Iya, aku yakin pasanganku doakan aku. Kebalikannya juga nggak, Bang? Nah, di sebelumnya mungkin aku pikir ya, kayaknya aku melihat kayaknya kenapa ya kok makin lama. Mungkin aku mulai nggak fokus nih dengan tujuan ini nih gitu. Tapi di saat itu aku belajar untuk aku fokuskan untuk mendoakan hubungan ini supaya hubungan ini bisa jadi gitu. Karena kan masa muda ya, masa muda ya, bagi kita ya. Iya masa muda, maunya masih happy atau mau apa gitu. Makanya salah satu tujuan menuju pernikahan itu adalah kita mendoakan, sama-sama mendoakan visi gitu. Berarti memang dari sebelumnya pun nggak langsung satu visi gitu ya Bang ya? Ya. Kan kesannya ceritanya tadi kan kayak lancar aja. Gitu. Iya. Ternyata pun memang pergumulannya sempat mungkin bukan dalam arti visi ya, cuman lebih kayak semangatnya mungkin. Iya benar semangatnya. Jadi sebenarnya itu yang nggak baik sih. Menurutku itu yang nggak baik sebenarnya. Kalau kita emang fokus untuk menjalani hubungan untuk menuju pernikahan ya fokuslah untuk dengan visi itu, fokuslah untuk membangun relasi itu dengan Tuhan bersama gitu. Karena kalau kita udah nggak fokus, udah nggak doain, udah mulai nggak fokus untuk menjalani hubungan itu, ya habis waktu gitu. Istilahnya pun kalau ditanya mau nggak mau, tapi nggak ada apa istilahnya, tidak ada tindakan atau usaha untuk fokus. Actionnya nggak ada. Jadi sebenarnya banyak ya, apalagi kalau perempuan
itu selalu suka dikasih gift, betul nggak? Iya. Dikasih Apalagi kata-kata kata-kata gitu. gitu. Tapi itu ketika kita fokus untuk hubungan itu, kita doakan, sebenarnya perlu sih kasih gift ya, tapi lebih dari gift itu wanita tuh bahagia. Oh, maksudnya ketika kita mulai misalnya bersama-sama mengarahkan ke visi itu, hal-hal mungkin secara ego atau keinginan ekspektasi kita sebagai manusia pun tidak akan kita cecer gitu ya pasangan kita untuk penuhi gitu. Kayak Benar. misalnya kan kita tahu nih era-era sekarang ada namanya love language ya. Aku sukanya kayak dikasih kado gitu. Tapi pasangan kita tuh kelemahannya mungkin di situ, Bang. Iya. Kayak misalnya nggak bisa kasih kita kado aja, kita kamu nih sebenarnya saya nggak bisa sama aku. Iya. Aku sering gitu, Bang. Kalau tadi cewek tuh ragunya lebih besar gitu. Kadang tuh cewek ragu melangkah nih sebenarnya orangnya atau enggak. Jadi mikirnya tuh panjang gitu. Sementara kan kita kayak abang bilang tadi, kita nggak tahu nih isi hati laki-laki sebenarnya apa. Bisa dia bilang mau suka gitu, tapi kok menuju ke visi itu tidak ada arah yang sama. Betul. Berarti memang dibawa doa dan bergumul. Benar, bawa doa. Jadi sharing dari kakak. Pengen Dia visinya. Tuhan kita nggak bisa melihat hati manusia, tapi Tuhan bisa melihat hati dan pikiran manusia. Jadi nanti ketika kita berdoa, Tuhan akan menunjukkan itu katanya. Oke, itu versi kakak tuh. Jadi salah satunya emang harus berdoa. Jadi kekuatan kita tuh emang harus berdoa. Makanya bisa sampai di tahap ini ya salah satunya dengan kekuatan doa sih. Oke. Kekuatan dari doa, sama-sama berdoa, sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kita pasrah ya. Berserah itu kita menyerahkan diri pada Tuhan. Kita udah usaha, kita serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan Tuhan menyerahkannya. pegang kendali atas semua. Benar. Oke, keren banget, Bang. Iya. Dapat set insight baru. Jadi mungkin sedikit ingatin lagi poin yang aku dapat sih memang menarik ya. Yang pertama memang harus jelas dulu hubungannya. Maunya kemana? Maunya Entah cewek kemana? entah cowok kan. Iya, Bang? betul. Gitu. Yang kedua visi misi. Gitu. Menyamakan itulah Bang ya, berarti menyamakan visi dan arah tujuan kita mau kemana. Habis itu yang ketiga, jadikan Tuhan pilar dalam hubungan itu. Ini yang pertama kali itu ya. Itu yang pertama dulu ya. Soalnya kan kita belum milih. Mikir capek ya. Oh, maksudnya jadikan Tuhan itu dalam kehidupan kita sendiri. Iya, pertama itu dulu. Kalau dari abang, ada mungkin yang abang mau sampaikan sebagai closing statement dari kita di podcast kali ini? Ya, mungkin untuk teman-teman nama Poso ya, ketika kita menjalani hubungan pacaran itu salah satunya adalah bawa hubungan itu kepada Tuhan. Bawa hubungan itu kepada Tuhan, terus selalu menjadi pegangan hidupku ya. Itu ayatnya ya. Oh, boleh Bang, aku tadi mau nanya sebenarnya, tapi itu mau di belakang banget. Boleh. Itu di Roma 12 ayat 12. Angkanya sama 12. Roma 12 ayat 12. Isinya tuh bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jadi kita tetap bersukacita sih dengan pengharapan kita, entah kita mau apa gitu. Dalam kita menunjukkan pengharapan itu pasti kita akan punya tantangan dan rintangan kan? Iya. Sesakan kita kan? Iya, betul. Taat ya. Dan ini semua dalam doa. Doain terus. Oke, berarti memang segala usaha yang dikerjakan itu tidak akan Iya. Tuhan istilahnya diam atas Iya. itu ya. Iya, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Jalan. Aku yakin gitu. Ketika kita fokus kepada Tuhan, yakin Tuhan akan kasih. Aku udah ngerasain sih itu sih. Di kita bukan hanya itulah aku bilang. Yang pasti ketika kita mempunyai pasangan kita, ini kan kita ngomong pasangan ya, menuju pernikahan atau mungkin dalam pergumulan mereka nikah mapan dulu atau nikah dulu, yang pasti kita harus punya matang dulu sih. Iya, matang dulu. Mungkin mapan secara mental kita, Iya, secara iman kita, iya. untuk menjadi satu di dalam Tuhan itu ya Bang. Iya. Tetap sabar aja sih, usaha sabar gitu, dan yakin berkat Tuhan tuh akan selalu datang dan diterima di waktu yang tepat.
Iya, karena Tuhan lebih tahu. Iya, Tuhan lebih tahu. Iya. Manusia. Iya, karena kita mempunyai rencana kan. Iya, betul. Tapi rancangan Tuhan selalu damai sejahtera gitu. Damai sejahtera dan kita nggak tahu. Tidak tahu kapan. Tapi selalu indah pada waktu itu. Berarti berdoa, itu intinya. Oke, benar banget nih sesi kali ini Bang ya. Semoga juga dari diskusi kita terkait tentang pacaran dan juga hubungan pernikahan itu juga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang menonton maupun yang mendengarkan podcast ini. Apalagi itu tadi udah closing statement juga dari Bang Roy. Semoga podcast ini menjadi berkat untuk teman-teman semua. Bye-bye.